Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang tema 2, subtema 2, di mana materinya adalah gerak cepat dan gerak lambat, aturan di rumah, menyelesaikan masalah pengurangan, ungkapan kasih sayang kepada guru dan orang tua, serta ungkapan kekaguman pada idola. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini dan bisa menyimak video dengan baik. Mari kita mulai pada pembahasan yang pertama. Pertama, kita akan membahas tentang gerak cepat dan gerak lambat. Gerak cepat di sini contohnya adalah tepuk tangan, berlari, kupu-kupu terbang, dan burung terbang. Gerak lambat. Contoh gerak lambat adalah tangan melambai, menimang-nimang, kata melompat, menjentikan jari, dan menulis. Selanjutnya ada aturan di rumah. Ada beberapa aturan yang harus anak-anak ikuti di rumah, yaitu ada yang pertama, makan dengan tertib, kedua, merapikan mainan setelah bermain, ketiga, merapikan tempat tidur, keempat, menemani adik bermain, kelima, membantu orang tua, keenam, rukun dengan keluarga atau saudara, ketujuh, berdoa sebelum melakukan kegiatan, yang kedelapan, bermain setelah belajar atau setelah menyelesaikan kewajiban anak-anak. Selanjutnya, menyelesaikan masalah pengurangan. Di sini ada 7 buah pensil, di mana pensil yang terakhir itu dicoret, sehingga menjadi 7 pensil, 7 keseluruhannya dibuat di sini 7 pensil, lalu kurang 1. Baru yang di sini ditulis jumlah pensil yang dicoret. Jadi hasilnya merupakan 6. Jadi ada 6 pensil yang tidak dicoret. Jadi di awal ini ditulis semua jumlah pensil. Di sini ditulis 1 pensil yang rusak. Di sini merupakan pensil yang masih bagus atau yang tidak dicoret. Anak-anak juga bisa perhatikan yang di bawah ini. Di bawah ini dalam kotak yang pertama yang di sebelah kiri itu ada 8 buah radio. 8 buah radio ini ditulis 8, lalu 3 radio yang rusak ditulis kurang 3. Sisa radio yang masih bagus atau masih baik adalah 5 radio, yaitu di kotak yang kedua. Sehingga seperti yang di atas, angka yang ditulis atau jumlah yang ditulis di sini di tempat pertama ini adalah jumlah keseluruhan dari benda dalam kotak. Baik benda yang rusak maupun benda yang masih bagus. Sama halnya seperti benda yang di bawah ini juga. Dalam kotak yang di sebelah kiri itu ada 8 buah mic. 5 mic yang masih bagus dan 3 mic yang sudah rusak. Dan hasilnya adalah sama dengan 5 mic yang masih bagus. Sehingga pengurangannya ditulis 8 mic dikurangi 3 mic yang rusak. Baik anak-anak, yang ditulis adalah semua jumlah mic, baik mic yang rusak maupun mic yang masih bagus. 3 di sini diperoleh dari 3 jumlah mic yang rusak. Dan 5 di sini merupakan sisa mic atau mic yang masih bagus. Di sini juga ada jadi ada 9 buah apel. Jadi dalam 9 buah apel ini ada 4 apel yang busuk. Jadi yang di bawahnya ini merupakan apel yang busuk. Sehingga pengurangannya
9 jumlah semua dari apel ini, lalu dikurangi atau dicoret 4 apel yang busuk. Sehingga 9 dikurangi 4 sama dengan 5 apel yang masih bagus. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Baik anak-anak sudah mengerti? Silakan anak-anak bisa coba menjawab ataupun berlatih di buku paketnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menyelesaikan masalah pengurangan dan penjumlahan. Di sini ada satu soal cerita, yaitu Rio memiliki 6 mobil mainan. Lalu, ayah membelikan lagi 2 mobil mainan. Jumlah mobil mainan Rio sekarang bertambah menjadi 8 buah. Di sini, anak-anak bisa lihat, pertama ada 6 mobil mainan yang Rio punya. Lalu, ayahnya membelikan atau dibelikan lagi 2 oleh ayahnya, sehingga jumlahnya bertambah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi soal di samping merupakan penjumlahan. Kata jumlah yang Miss Lia cetak tebal dan bertambah yang juga Miss Lia cetak tebal berarti menjadi lebih banyak. Kata membeli lagi, menabung, menerima, dan memasukkan berarti bertambah atau termasuk ke dalam soal penjumlahan. Jadi anak-anak bisa melihat juga ketika ada salah satu di antara kata ini, baik kata jumlah atau kata bertambah yang diisi dalam soal cerita, berarti itu sudah pasti soal penjumlahan. Selanjutnya masih dalam materi menyelesaikan masalah pengurangan dan penjumlahan. Di sini ada soal Dino mengambil 6 butir telur di kulkas, lalu telur tersebut pecah 3 butir, sisa telur Dino berkurang menjadi 3 butir telur. Jadi ini ada 6 butir telur yang Dino ambil dari kulkas. Lalu, telur tersebut pecah 3, 1, 2, 3, sehingga telur yang Dino ambil masih sisa 3 butir telur. Jadi soal di samping merupakan soal pengurangan. Kata sisa dan berkurang yang Miss Lia cetak tebal berarti menjadi lebih sedikit. Kata pecah, hilang, diambil, dan dimakan berarti berkurang. Jika anak-anak melihat dalam suatu soal cerita yang berisi kata sisa atau berkurang, maka sudah bisa dipastikan bahwa soal cerita tersebut termasuk ke dalam soal cerita pengurangan. Lalu, ungkapan kasih pada guru dan orang tua. Jadi, di sini ada lagu Terima Kasih Guruku. Mari kita bernyanyi bersama-sama anak-anak. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Jadi, dalam lagu ini terkandung ungkapan sayang murid-murid kepada guru yang sudah sabar mengajarinya atau mengajari anak-anak banyak hal. Lalu yang kedua ini merupakan puisi yang ditujukan sebagai ungkapan kasih kepada orang tua.
Ibu dan Ayah, karya Oktara. Ayahku sangat kuat. Dia bekerja tanpa lelah. Ibuku sangat baik. Dia selalu membuatku senang. Ayah dan ibu menyayangiku. Aku juga sangat menyayangi ayah dan ibu. Dalam puisi ini terkandung ungkapan sayang anak kepada orang tuanya karena sudah menyayanginya, merawatnya dari kecil hingga saat ini. Jadi Miss Lia harapkan anak-anak bisa mengungkapkan kasih sayang anak-anak pada orang-orang di sekitar anak-anak, baik pada guru, pada orang tua, juga pada saudara dan teman-teman anak-anak. Selanjutnya ada ungkapan kekaguman kepada idola. Jadi anak-anak pasti mempunyai seseorang yang anak-anak idolakan. Di sini Miss Lia akan memberikan contoh yang pertama, yaitu Raisa. Jadi di sini ada penyanyi namanya Raisa. Mungkin anak-anak sudah dengar atau sudah mengetahuinya. Nah, di sini Miss Lia akan memberikan contoh kalimat dalam mengungkapkan kekaguman kepada idola. Contoh yang pertama, aku kagum kepada Raisa. Raisa adalah seorang penyanyi. Aku ingin menjadi seperti Raisa karena Raisa dapat bernyanyi dengan merdu. Itu merupakan contoh ungkapan kekaguman kepada idola. Selanjutnya ada contoh yang kedua. Nah, ini namanya Farel. Jadi, ungkapan kekaguman kepada idola yang bisa anak-anak lihat atau contoh atau tiru, yang kedua adalah aku kagum kepada Farel. Farel adalah seorang aktor. Aku ingin menjadi seperti Farel karena Farel dapat berakting dengan baik. Jadi itu adalah dua contoh untuk mengungkapkan kekaguman anak-anak kepada idola. Jadi idola di sini tidak harus artis, bisa juga kepada orang tua, atau kepada guru, atau kepada orang-orang di sekitar anak-anak. Jadi anak-anak Miss Lia harapkan bisa belajar untuk mengungkapkan kekaguman kepada seseorang, terlebih lagi kepada idola anak-anak. Baik anak-anak, cukup sekian video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa menyimak dengan baik dan mengerti apa yang sudah Miss Lia sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Jika ada sesuatu yang kurang anak-anak mengerti, anak-anak bisa bertanya langsung kepada Miss Lia melalui WhatsApp. Lalu, ketika anak-anak mengerjakan tugas, anak-anak bisa melihat panduan dalam video pembelajaran ini. Sampai jumpa anak-anak, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua tetap selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, sampai jumpa.